Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, Praktikum Komputasi Statistik kelas RC. Di sini kami akan menjelaskan kembali mengenai modul 9 yaitu Resampling Method Jackknife. Nah, teknik resampling adalah yaitu melakukan sesuatu pengembalian subsampel, boleh data berulang dari sampel, kemudian dihitung setiap statistik deskriptifnya di mana pengambilan sampel berulang kali akan mendapatkan distribusi dari nilai statistik deskriptif. Nah, distribusi ini yang dapat memberikan besaran empirik atau akurasi mengenai beberapa tes statistik. Teknik resampling memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama, lebih sedikit asumsi. Contohnya, di mana metode resampling tidak mengharuskan distribusi normal dan ukuran sampelnya besar. Yang kedua, akurasinya lebih besar, di mana metode bootstrap pada praktiknya menghasilkan hasil yang lebih akurat. Nah, yang ketiga yaitu bersifat umum, di mana metode resampling sangat mirip untuk berbagai statistik dan tidak memerlukan formula baru untuk setiap statistiknya. Nah, beberapa teknik resampling diantaranya yaitu teknik bootstrap dan teknik jackknife. Nah, teknik ini dapat digunakan ketika yang pertama menurunkan model statistik, kedua model statistiknya yang terlalu rumit, dan yang ketiga model yang mungkin tidak cukup valid, dan yang terakhir yaitu ukuran presisi yang akurat dalam model statistik hanya dimungkinkan dengan besar. Nah, pada modul ini kita akan menggunakan teknik resampling jackknife. Nah, metode jackknife merupakan metode resampling dengan menghapus satu data dari sampel. Kemudian dari sampel yang sudah dihapus satu datanya, dihitung min dan mediannya. Jika sampel memiliki n data, artinya akan terdapat distribusi min atau median sebanyak n. Hasil dari melakukan penghitungan min atau median dari sampel yang sudah dihapus satu data sebanyak n kali. Yang pertama yaitu kita perlu menggenerate datanya. Di sini kita menggunakan fungsi rnorm di R untuk menghasilkan data acak yang terdistribusi normal atau Gaussian. Ini merupakan salah satu fungsi dasar dalam statistik untuk simulasi dan analisis data. Kodenya yaitu rnorm 20, min sama dengan 60, SD sama dengan 2,5. Di mana N merupakan jumlah angka acak yang ingin dihasilkan, yaitu di sini kita ingin menghasilkan sebanyak 20 angka acak. Min-nya merupakan rata-rata distribusi normalnya, dan SD merupakan standar deviasi distribusi normalnya. Berikut merupakan hasil dari bilangan acak menggunakan distribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini yaitu teknik sampling data, di mana adalah teknik penting dalam analisis data untuk memperoleh subset dari data atau populasi untuk analisis lebih lanjut. Di sini pertama-tama kita inisiasikan data dengan nilai 1 sampai 10. Kemudian di sini ada fungsi setSheet yang dimana fungsi ini berguna untuk menetapkan bilangan acak yang akan ditampilkan. Di sini fungsi sampel data yaitu sampling acak tanpa pengulangan, yang artinya nilai-nilai yang sudah dipilih tidak akan bisa dipilih lagi. Artinya jika nilai 3 dan 10 sudah dipilih, maka pada perulangan selanjutnya nilai 3 dan 10 tidak akan bisa dipilih lagi. Di sini kita memakai datanya adalah data dari 1 sampai 10 dan size-nya adalah 5. Kemudian kita print dan hasilnya ada 3, 10, 28, dan 6. Kemudian pada sampling selanjutnya, sampling acak dengan pengulangan, yang artinya data yang sudah kita pilih sebelumnya dapat dipilih lagi. Contohnya pada contoh ini, angka 5 dan 4 dapat dipilih lagi pada perulangan-perulangan selanjutnya. Di sini kita pakai datanya adalah data dari 1 sampai 10 dan size-nya adalah 5. Dengan perbedaan kode di sini yaitu replace sama dengan true. Kemudian kita tampilkan hasilnya ada 5, 4, 6, 9, dan 10. Dan teknik selanjutnya adalah teknik menghapus data, yang dimana teknik ini dapat digunakan dengan mengakses indeks dari data yang ingin dihapus.
Misalnya di sini kita inisiasikan variabel nilai dengan nilainya ada 7, 8, 9, dan 10. Kemudian jika kita ingin menghapus data pada indeks pertama yaitu 7, kita bisa menetapkan pada nilai dengan kode nilai kurung siku min 1, yang artinya dia akan menghapus nilai pada indeks pertama. Kemudian nilai kurung siku min 2, dia akan menghapus nilai pada indeks yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jackknife ini pakai contoh soal. Di sini contoh kasus 1. Di sini kita pakai datanya ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini kita masukin dulu datanya ke eh, namanya, kita buat data. Lalu kita mau pakai teknik si jackknife ini untuk ngitung rata-rata. Nah, kita buat fungsi jackknife-nya dulu. Di sini kita ada n panjang datanya, terus ada main original itu rata-rata datanya. Main jackknife itu dia menghitung rata-rata, tapi dari jumlah datanya nanti dikurangin satu, lalu dirata-ratain lagi, lalu dikurang satu sampai selesai. Atau kalau itu dia menghitung rata-rata dari data setelah menghilangkan satu observasi pada satu waktu. Lalu dihitung estimasinya. Nah, di sini kita udah buat eh, fungsi si jackknife-nya pakai jackknife underscore min for i in 1 sampai n. N-nya itu si panjang datanya tadi, panjang data kita ada 5, terus kita panggil data underscore jack-nya itu data min i. Terus kita mau ngitung rata-rata si jackknife-nya itu ambil dari main data underscore si jack. Terus kita mau ngitung estimasi jackknife untuk meannya. Di sini kita pakai mean underscore jackknife underscore estimate. Itu diambil dari meannya si mean underscore jackknife. Lalu kan kita mau hitung juga estimasi bias dan variabilitas dari estimasi. Nah, di sini kita buat namanya bias. Bias yaitu isinya dari mean underscore jackknife underscore estimate yang ada di atas dikurangin sama mean originalnya yang ada di atas kita deklarasiin waktu di fungsi itu. Lalu ini variansnya itu diambil dari jumlah mean jackknife dikurangin mean underscore jackknife underscore estimate lalu dipangkatkan 2 dibagi dengan panjang datanya atau n. Lalu di sini kita akan hitung eh, estimasinya, kita panggil hasilnya akan keluar. Nah, di sini waktu kita panggil main jackknife-nya itu 30, biasa 0, dan variansinya 12,5. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh kasus 2, di mana contoh kasus 2 ini kita akan menghitung median dari suatu data dengan teknik jackknife. Nah, datanya itu kita inisialisasi dengan nama data, isinya itu ada 12, 15, 20, 18, dan 14. Kemudian kita akan menghitung median jackknife-nya. Median jackknife function dari datanya. N itu sebagai panjang dari data aslinya. Kemudian kita akan menghitung median originalnya dari median data aslinya. Kemudian median jackknife. Kemudian kita akan menghitung median jackknife-nya dari setiap data yang ada akan dikurangi satu. Kemudian dihitung mediannya sampai ke terakhir. Nah, di sini karena ada lag-nya ada 5, berarti sampai di terakhir itu ada lag 2. Nah, kemudian kita akan menghitung estimasi jackknife-nya untuk median dengan median jackknife estimate dari median jackknife. Kemudian kita akan menghitung biasnya, yaitu dengan median jackknife estimate dikurang median originalnya. Kemudian kita akan menghitung variansinya dengan menjumlahkan median jackknife dikurang median jackknife estimate kuadrat dibagi dengan n, yaitu panjang datanya.
Kemudian kita akan membuat list median jackknife sama dengan median jackknife estimate di koma bias, koma variance. Kemudian kita akan menghitung estimasi jackknife untuk mediannya dengan inisialisasi kita itu result median yang jackknife median dari data. Nah, kemudian kita panggil dan dihasilkan median jackknife yang didapatkan dari data yang 12, 15, 20, 18, dan 14 itu adalah 16. Kemudian kita dapat biasnya itu 1 dan variasinya adalah 1. Nah, kesimpulan yang kita dapat tarik dari modul ini adalah bahwa teknik jackknife ini termasuk dalam teknik resampling. Apa itu teknik resampling? Teknik resampling adalah melakukan pengambilan subsampel. Di sini datanya boleh berulang dari sampel, kemudian dihitung setiap statistik deskriptifnya. Kemudian, keunggulan dari teknik resampling ini adalah lebih sedikit asumsi, akurasinya yang lebih besar, kemudian ini bersifat umum. Untuk teknik ini dapat kita gunakan ketika menurunkan model statistik yang terlalu rumit, model yang mungkin tidak cukup valid, ukuran presisi yang akurat dalam model statistik hanya dimungkinkan dengan besar N. Teknik jackknife ini adalah metode resampling dengan menghapus satu data dari sampel. Kemudian dari sampel yang sudah dihapus satu data, dihitung mean atau mediannya. Mungkin sekian penjelasan kami dari modul 9 teknik jackknife. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.